Halo, selamat malam Bapak dosen dan selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis saya. Saya mengangkat tema yaitu Healthy Box Dessert Sehat. Dengan saya sendiri, Nimani Dwi Aryani, nomor absen 07, dengan NIM 2302622010308. Yang pertama, yaitu latar belakang. Gaya hidup sehat semakin menjadi tren di kalangan masyarakat modern, namun masih banyak yang kesulitan menemukan makanan manis yang lezat tetapi tetap sehat. Kini, Healthy Box Dessert Sehat hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menikmati dessert coklat rendah gula tanpa bahan pengawet dan menggunakan bahan alami seperti dark chocolate, susu rendah lemak, dan oatmeal. Maksud dan tujuan. Maksud dari pendirian usaha ini adalah menciptakan produk dessert sehat berbasis coklat yang dapat dinikmati semua kalangan. Adapun tujuan dari pendirian usaha ini antara lain yaitu yang pertama memberikan alternatif makanan manis yang sehat dan lezat, membuka peluang usaha kuliner skala rumahan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat, dan tentunya memberikan lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar. Aspek manajemen dan organisasi. Unit usaha ini diberi nama yaitu Healthy Box Dessert Sehat yang bergerak dalam bidang kuliner rumahan. Usaha ini berlokasi di Kabupaten Tabanan. Kegiatan utama adalah memproduksi dan menjual dessert box coklat sehat. Meskipun usaha ini masih berskala kecil, kami memiliki 3 pemeran penting dalam menyukseskan usaha ini, yaitu yang pertama, pemilik usaha atau pemilik utama. Pemilik merupakan penanggung jawab utama dalam kegiatan usaha. Selain itu, mengatur jalannya produksi, pemilik juga mengelola administrasi, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta mengawasi proses penjualan dan proses produksi. Yang kedua yaitu bagian produksi. Bagian ini bertugas mengelola bahan baku menjadi dessert box siap jual. Kegiatan meliputi persiapan adonan, proses pembuatan, pengemasan, serta menjaga kebersihan alat dan area kerja agar produksi tetap higienis. Bagian pemasaran, bagian ini berperan dalam promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok. Selain itu juga mengatur pesanan, mengantar, serta menjalin hubungan baik dengan para konsumen, menjaga loyalitas dan meningkatkan penjualan. Aspek hukum. Healthy Box Dessert Sehat akan memenuhi izin usaha skala kecil meliputi NPWP usaha, nomor induk berusaha atau NIB, surat keterangan domisili usaha dari desa atau kecamatan, sertifikat like higienis, dan izin PIRT dari BPOM, tanda daftar usaha mikro atau TUM. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar utama Healthy Box adalah masyarakat umum di wilayah Tabanan dan sekitarnya. Strategi pemasaran dilakukan secara online melalui WhatsApp, TikTok, serta Instagram. Serta kerjasama dengan kafe dan toko kue yang berlokasi di daerah Tabanan. Harga produksi berkisaran antara 15.000 sampai dengan 25.000 per box dengan kemasan menarik dan tentunya ramah lingkungan. Aspek lingkungan dan AMDAL. Usaha ini termasuk kategori usaha kecil tanpa dampak lingkungan yang signifikan. Limbah produksi berupa bahan organik dan kemasan akan dikelola dengan baik, serta sebagian kemasan menggunakan bahan ramah lingkungan. Selain itu, usaha ini berencana memberikan kontribusi sosial berupa donasi makanan sehat kepada masyarakat sekitar. Aspek teknik dan teknologi. Lokasi produksi bertempat di rumah pemilik dengan fasilitas dapur bersih dan higienis. Peralatan yang digunakan meliputi mixer, oven, timbangan digital, kulkas, wadah penyimpanan, serta alat pengemasan. Pemasaran
dan promosi didukung teknologi digital melalui media sosial dan platform e-commerce. Aspek sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 3 orang untuk melancarkan usaha ini, yaitu 1 orang pemilik atau pengelola utama, 1 orang bagian produksi, 1 orang bagian administrasi dan pemasaran. Tenaga kerja direkrut dari masyarakat dengan keahlian dasar di bidang kuliner. Oke, kita masuk di aspek keuangan. Yang pertama ada modal awal. Di sini saya menggunakan harga kira-kira, ini tidak pasti, tapi kurang lebih sudah mepet-mepet harga asli sih. Yaitu peralatan dapur dan produksi. Itu unit 1 paket dengan satuan 7 juta dengan subtotal 7 juta. Bahan baku awal dengan satuan 2.500.000 dengan subtotal 2.500.000. Kemasan dan label satuan 1 juta dengan subtotal 1 juta. Promosi dan banding dengan satuan 1 juta dengan subtotal 1 juta. Perlengkapan penunjang satuan 1 juta dengan subtotal 1 juta. Biaya lain-lain yaitu 2.500.000 dengan subtotal 2.500.000. Total modal awal yaitu 15 juta. Aliran kas bersih atau net cash flow. Pendapatan rata-rata per hari diperkirakan mencapai 300.000 dengan 25 hari kerja per bulan. Pendapatan per bulan adalah 7.500.000 dan dalam 1 tahun sebesar 90 juta. Biaya operasional tahunan diperkirakan 55 juta, terdiri dari bahan baku, listrik, kemasan, transportasi, dan gaji karyawan. Penyusutan dihitung dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu 15 juta dikurang 3 juta, nilai residu kira-kira yaitu 3 juta, dengan umur ekonomis yaitu dibagi 3 tahun, sama dengan 4 juta per tahun. Dengan uraian yaitu pendapatan 90 juta, biaya operasional dikurang 55 juta, penyusutan dikurang 4 juta, laba sebelum pajak atau EBT itu 31 juta, pajak 12% itu dikurang 3.720, laba setelah pajak atau EAT yaitu 20.280. Aliran kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan sama dengan 27.280 ditambah 4 juta sama dengan 31.280.000. Analisis kelayakan investasi payback periode atau PP. PP sama dengan investasi dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. 15 juta dibagi 31.280.000 yaitu sama dengan 0,48 tahun atau sekitar 6 bulan. Artinya modal kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun. Net present value atau NPV dengan tingkat diskon yaitu 10%. Hasil perhitungan sebagai berikut. Tahun pertama kas bersih 31.280, DF-nya itu 10%, 0,9, PF atau kas bersih itu 28.152.000. Tahun kedua 31 kas bersih 31.280, TF yaitu 0,8, PF kas bersih 25.024.000. Tahun ketiga yaitu kas bersih 31.280 dengan TF 0,7, PF kas bersih yaitu 21.896. Total PF kas bersih yaitu 75.072.000 rupiah. Total investasi awal yaitu 15 juta. NPF yaitu total 60.072.000. Jadi
Karena nilai NPF positif, maka usaha ini layak untuk didirikan. Kesimpulannya, baik itu tadi materi yang sudah saya jelaskan, hasil dari ide bisnis saya. Kesimpulannya, dari hasil analisis aspek-aspek yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa usaha Healthy Box Dessert Sehat layak untuk dijalankan. Dengan modal awal sebesar 15 juta, usaha ini mampu memberikan laba bersih sekitar 20 juta 280 per tahun dan mengembalikan modal dalam waktu kurang dari 1 tahun. Permintaan pasar terhadap produk dessert sehat yang terus meningkat menjadi peluang besar untuk mengembangkan usaha ini di kedepannya. Saran, agar usaha dapat berkembang, disarankan untuk terus menjaga kualitas produk, melakukan inovasi rasa, dan memperkuat promosi digital. Manajemen keuangan juga perlu diperhatikan agar arus kas tetap stabil dan keuntungan dapat digunakan untuk ekspansi usaha di masa depan. Oke, baik, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai proposal ide bisnis saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata yang tentunya tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan selamat malam Bapak dosen dan selamat malam teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya.